stuck in a hard place, it's better in control. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast D3 Keperawatan, yaitu Fox Academia. Perkenalkan, saya Siti Bariswalini bersama rekan saya Adi. Baik, di sini pada hari ini bakal nemenin kalian ngobrol santai nih, tapi penuh makna bareng narasumber kita dari pihak program studi D3 Keperawatan dan dosen yang sangat luar biasa di sini. Nah, yaitu Ibu Widiawati, SKP MK. Gimana itu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ini weekend saya menyempatkan ke sini. Amin. Gimana Ibu tadi di perjalanan, apakah kena macet atau gimana? Alhamdulillah, karena perginya pagi lancar. Amin. Lagi rumah saya juga nggak jauh dari sini ya. Di Kuliah. Ya, di episode kali ini kita bakal bahas beberapa hal yang dekat banget nih sama kehidupan kampus teman-teman, mulai dari segala sarana prasarana, akademik, layanan kemahasiswaan, dan sampai dukungan untuk diploman mahasiswa diploma 3 keperawatan. Kita pengen tahu nih teman-teman sejauh mana prodi menerapkan dan menerangi kebutuhan mahasiswa, sekaligus seperti apa harapan kementerian kita ke depannya. Jadi jangan kemana-mana karena ngobrol kali ini seru banget. Langsung aja ya, kita mulai pembahasan pertama. Sesi 1 yaitu tentang sarana prasarana. Nah Bu, kalau kita lihat dari sisi sarana prasarana, kadang mahasiswa merasa ruangan kelas itu agak sempit, apalagi jumlah mahasiswa satu kelas banyak banget nih Bu. Belum lagi soal lahan parkir dan kadang penuh banget. Sampai kendaraan harus berdempetan. Jadi kalau boleh tahu bagaimana tanggapan Ibu tentang hal tersebut? Mungkin dari sini kita juga ada ngasih bukti gitu Ibu, karena kan kita juga harus ada bukti gitu ya, kayak teman-teman memberikan aspirasi itu gimana sih untuk buktinya? Iya. Mungkin dari Ibu bisa dilihat. Ini yang terbaru ya? Ya, Yang semester ini? Ya. Ini di NRG ya. Di lahan parkir memang cukup padat ya. Sampai motor-motor juga berdempetan banget Ibu. Iya. Terima kasih, ini aspirasinya ya dari teman-teman mahasiswa untuk ruangan yang menggunakan ruangan yang RG ya, ruang RG yang di belakang itu memang agak sempit ya, agak panas ya, panas nggak? Panas. Panas. Tapi AC-nya ada kan? Ada. Nah, kalau dari kita kan prodi itu di bawah universitas, kita di awal semester sebelum mulai perkuliahan kita berkoordinasi melalui akademi, melalui Kapok Akademi itu kita berkoordinasi dengan Sapras, itu untuk menyiapkan kelas yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa per kelas. Kalau misalnya memang tahun-tahun kemarin itu memang kerasa ya untuk prodi D3 itu mungkin nanti kebagiannya, karena kita memang banyak prodi di universitas ini, banyak prodi. Kami juga dari prodi mengusahakan itu untuk koordinasi ya. Saya koordinasi dengan Kabak karena dari Bapak Kabak Akademik itu nanti akan berkoordinasi dengan pihak Sapras universitas yang akan mengatur kebutuhan kelas itu sesuai dengan jumlah mahasiswa. Kalau semester ini itu saya lihat memang sudah ada perubahan. Untuk yang tingkat 3 itu sudah banyak menggunakan ruang kelas yang di RB. Ya, kalau yang ruang RB itu sudah sangat kondusif, dengan ruangan yang baru ya, ruang baru yang sangat
representatif untuk pelaksanaan kuliah. Dengan jumlah mahasiswa juga 48 orang itu cukup, karena saya juga mengajar di sana. Ya. Untuk yang tingkat 2 memang saya belum masuk untuk yang semester ini, itu masih yang ini masih yang tingkat berapa ini? Tingkat 2 ya. Tingkat 2 yang di RG. Ya. Memang untuk tingkat 2 yang di RG itu kerasanya agak sempit ya. Kerasa agak sempit ya. Tapi kemarin itu ada juga yang menggunakan di ruang RB ya. Ya, nanti sekali-kali memang di ruang RG ya. Ada yang di ruang RG juga. Sebenarnya itu sudah ada perubahan dibandingkan dengan yang tahun lalu kita prodi D3 dapatnya di RG aja. Tapi sekarang sudah dapatnya di RG juga. Ya, saya rasa karena kebutuhan kelas yang cukup banyak dengan prodi yang juga banyak ya, kita tuh sudah berusaha untuk mencarikan kelas lah teman-teman itu untuk berkoordinasi ya. Kalau prodi itu kan tugasnya adalah koordinasi ya, untuk menyiapkan ruang kelas yang sesuai dengan jumlah. Tapi nanti itu akan dikembalikan lagi ya, akan dikembalikan lagi ke Sapras sesuai dengan kebutuhan. Saya harap nanti kalau untuk yang tingkat 2 ataupun yang tingkat 1 itu nanti mungkin ada kedepannya kita rolling ya untuk kelas itu, supaya memang tidak dapatnya di ruangan yang merasa agak kecil gitu ya. Tapi kalau masuk masuk ya, cuma nanti kalau misalnya AC-nya tuh, kalau AC kan nyala ya, AC-nya nyala ya kalau gitu ya. Nah, ke depan nanti kita rolling, nggak terus-terusan di ruang tersebut, kita nanti bisa pindah ke ruang yang memang lebih besar ya. Kayak tingkat 3 itu alhamdulillah ya sudah dapat di ruang yang memang representatif dan juga besar, itu saya rasa sudah cukup. Jadi ke depan kita memang rolling kalau misalnya untuk dapatnya masih ada yang merasa nggak sesuai, nah, nanti kita lihat di rolling aja untuk ruangan. Memang kita kebutuhan di universitas cukup banyak ya. Mungkin segitu ya, karena tugas prodi itu adalah koordinasi menyampaikan jumlah dengan kebutuhan. Untuk ruang parkir, nah ini untuk parkir memang saya juga merasakan ya, apalagi sekarang kita itu lagi proses pembangunan sebenarnya di gedung MGM itu yang di depan itu nanti insya Allah akan dibangunkan lagi sarana prasarana. Insya Allah ke depannya universitas itu kan tidak diam ya melihat ini. Insya Allah ada perbaikan insya Allah nanti akan lebih baik. Nanti akan dibangunkan mungkin dengan parkirnya, apa-apanya, nanti kita koordinasi, kita lihat aja. Kalau prodi memang kita berkoordinasi. Nah ada pembangunan lagi, proses pembangunan insya Allah nanti akan lebih baik. Terima kasih untuk aspirasinya. Boleh ada lagi nggak sih Kang yang mau dipertanyakan lagi? Dan apakah kedepannya ada rencana pengembangan penambahan fasilitas seperti lahan parkir yang lebih luas? Tadi seperti yang saya sampaikan, memang kalau di prodi itu memang tidak langsung terkait dengan kami yang menyiapkan lahan parkir, tidak ya. Karena kalau kita lihat dari proses yang ada di prodi itu kan memang di proses pembelajaran. Ya. Tapi parkir, kelas itu kan mendukung proses ya. Nah, tugasnya kami itu adalah berkoordinasi dengan pihak universitas. Nanti insya Allah lah ke depannya universitas juga nggak diam ya untuk melihat lahan parkir yang ini. Makanya ada di MGM juga dibukakan untuk lahan parkir ya. Itu juga lagi proses pembangunan. Insya Allah nanti ke depannya universitas bisa bikin lahan parkir yang bertingkat gitu ya, untuk mengelola dengan mahasiswa yang cukup banyak ini. Dengan semangatnya yang tinggi kan, dengan kuliah dimulai dari 7.30 ya. Itu sudah benar. Iya. Insyaallah. Baik Ibu, selain itu juga dari kami juga penasaran Bu, apakah fasilitas seperti bus kampus termasuk bagian dari dukungan sarana prasarana untuk mahasiswa D3 keperawatan gitu Bu. Jadi ada juga yang memberi aspirasi itu Bu. Katanya sebagai mahasiswa katanya Bu, untuk menggunakan bus itu masih kurang efisiensi gitu Bu.
yang dimana kadang itu untuk supir tidak ada, dan lalu kita juga Nanti saya terima, nanti mungkin saya akan sampaikan kepada unit-unit yang terkait, karena terus terang kalau untuk menyampaikan solusi ya kan prodi itu tidak punya kewenangan ya, tidak punya kewenangan secara khusus langsung untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi aspirasi ini kan memang dari awal, dari bawah ya, dari prodi dulu, nanti bisa kita sampaikan. Nanti teman-teman bisa dicatat, nanti ya aspirasi ini kan ada di YouTube juga. Nanti ini mungkin akan kami sampaikan pada pihak atau unit yang memang langsung terkait dengan ini ya, karena kebutuhannya seperti apa biasanya? kalau misalkan itu seperti kita lingkungan kemahasiswaan itu Bu, kan ada program Panitia ya? program kerja yang dimana kita tuh ada yang mau ke universitas lain. Nah pasti kan kita juga butuh untuk bus gitu Bu, dan juga misalkan mahasiswa yang praktek ke rumah sakit gitu, kan ada yang misalkan dari contohnya universitas lain Yudhistira gitu. Kami melihat untuk Universitas Yudhistira itu sarana bus mereka tuh difasilitasi sekali, yang dimana mereka diantar dari kampus ke rumah sakit tersebut. Lalu kayak misalkan LK gitu ya, untuk awal misalkan ada peluang kerja, diberikan bus itu untuk mengantar anggota-anggota tersebut. Untuk sarana transportasi ya? Iya Ibu. Ya. Baik, nanti aspirasinya mungkin kalau Ibu yang mencarikan solusi mungkin tidak tepat ya, karena memang di prodi mungkin tidak langsung menangani masalah ini, tapi ini jadi aspirasi ya, dan prodi bisa menyampaikan seperti apa nanti ya yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Ya, kendala-kendalanya ya mungkin mahasiswa merasa bahwa perlu adanya di fasilitas transportasi yang memfasilitasi mahasiswa untuk kegiatan, terutama untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ya. Tapi kalau saya bisa jawab untuk yang praktek ke rumah sakit, ya terutama untuk yang periode 3 ya, dalam beberapa tahun sejak kita bergabung itu memang tidak difasilitasi langsung. Makanya mahasiswa kan kita prakteknya di tempat yang agak jauh ya, yang paling dekat itu ada di Ujung Berung ya, rumah sakit umum daerah yang di Ujung Berung, Kota Bandung. Yang kalau puskesmas juga yang paling dekat itu ada di Panjaitan, ada di Cibiru, Sinampo, Pangedar, ya itu 4 puskesmas itu yang kemarin kita pakai, itu dekatnya ada sekitar daerah kampus. Tapi kalau untuk yang di misalnya di rumah sakit Majalaya, gitu, memang kita sarankan mahasiswa untuk kos di sana ya, jadi tidak difasilitasi lagi untuk transportasi. Nanti tapi aspirasi ini saya akan sampaikan, terkait nanti mungkin jawabannya ke depan bisa saya sampaikan. Oke, untuk jawabannya sama Ibu mendukung kami sekali gitu. Jadi buat teman-teman yang di sini juga perwakilan dari tahu gimana aspirasi dari mahasiswa 3 perawatan itu lumayan ini juga Ibu ya. Bisa terarahkan untuk prodi. Baik, mungkin kita ada sesi lagi Bu, sesi yang kedua. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, pembahasan tentang akademik. Ya, Mahasiswa sering banget nih Bu ngalamin kuliah yang kadang bentrok karena padatnya agenda dosen, dan akhirnya waktu belajar jadi kurang efektif. Nah, jadi kami itu ingin tahu nih Bu, bagaimana cara bentrok itu seperti apa? contohnya tuh seperti apa? jadwal. Beda jadwal, dan dimana kan udah ada jadwal tersendiri, dimana kadang langsung juga bentrok gitu ya. Nah mungkin dari kami tuh ingin tahu gitu Bu, bagaimana cara prodi itu mensiasati jadwal akademik agar mahasiswa tuh bisa belajarnya lebih fokus tanpa harus terganggu dari jadwal dosen. Terima kasih ya. Ya, aspirasinya terima kasih. Ini juga jadi ini ya, jadi apa tuh namanya, aspirasi kalian juga jadi evaluasi untuk di prodi. Sebenarnya jadwal itu kan sudah ada. Sudah ada ya, tidak ada jadwal yang bentrok ya. Kalau jadwal yang dibuat oleh prodi itu tidak ada yang bentrok. Tapi ini mungkin kendalanya pada saat masuk dosennya nggak bisa. Pada saat masuk dosennya nggak bisa,
otomatis nanti akan mengganggu jadwal yang lain, gitu ya. Ini banyak tidak? Banyak dari Bapak juga waktu pas tingkat yang kemarin itu. Tingkat yang semester kemarin ya? Ya, itu juga. Ya. Kalau semester ini masih ada tidak? Masih ada sih. Masih ada. Ya. Kalau sama saya pernah bentrok nggak? Kalau yang tingkat 2 ya. Kalau yang tingkat 3 kan saya sudah masuk ya. Karena saya harus memberikan contoh bahwa jadwal itu diusahakan masuk ya sesuai dengan jadwal. Karena kalau saya geser itu akan mengganggu jadwal orang lain. Ya, itu harus jadi contoh ya. Kita kalau jadi manusia itu harus jadi teladan dulu untuk diri kita ya, untuk orang lain ya. Jadi gini, mungkin kita harus pahami dulu ya, seberapa parah tingkat bentroknya. Apakah masih bisa ditolerir atau memang sudah sangat mengganggu? Ya, kalau misalnya masih ditolerir dengan jadwal dosen yang saya juga paham ya, karena dosen juga punya kesibukan. Barangkali beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi jangan sampai juga bentrok itu, saya rasa kalau digeser itu tidak mengganggu jadwal yang lain. Ya, masih ada waktu kosongnya ya, mungkin tidak mengganggu jadwal yang lain. Tapi kalau misalnya sampai sangat mengganggu, itu nanti ini jadi bahan juga ya. Saya selalu, kami di Prodi itu selalu melakukan rapat evaluasi, ya, rapat evaluasi untuk melakukan monitoring evaluasi lah. Misalnya dalam satu semester itu 2 kali, ya. Lalu tiap bulan itu saya juga suka cek sampai di mana kegiatan-kegiatan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan, ya. Jadi kita akan, aspirasi ini bagus, nanti akan menjadi bahan untuk evaluasi teman-teman. Tapi teman-teman juga mungkin kalau misalnya kegiatan bentroknya itu geser jadwalnya itu tidak sampai kredit mengganggu jadwal yang lain, itu mungkin masih bisa diterima ya. Tapi kalau misalnya sangat mengganggu, nah itu ya. Tapi untuk tingkat 3 apakah sangat mengganggu? Kalau untuk tingkat 3 alhamdulillah udah nggak ada bentrok-bentrok lagi. Tidak bentrok ya. Kalau ini gimana? Tingkat 2? Tingkat 2. Tingkat 2 ya. Tingkat 2 nanti saya cek ya. Mungkin kita tidak harus adakan yang mana yang baik. Iya. Ya. Oke, terima kasih. Iya, Ibu. Baik Ibu, dari sini itu ada lagi Bu, dan kedepannya harapan seperti apa untuk Ibu supaya Prodi D3 Keperawatan ini bisa melahirkan mahasiswa yang lebih aktif, Ya. berpikir kritis, dan bisa membanggakan Prodi di berbagai bidang. Ya. Terima kasih, ini bagus sekali ya. Kita jarang-jarang ketemu untuk bicara untuk podcast ini. Mungkin saya baru ini ya, biasanya kan sama Bapak Kaprodi ya, Bapak Kaprodi. Tadi pertanyaan Mbak Kis itu adalah seperti apa supaya melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang berpikir kritis ya, yang nanti akan menjadi generasi penerus ya untuk perawat dari transportasi. Teman-teman, kalau untuk berpikir kritis itu sebenarnya manusia itu diciptakan memang mereka sudah punya ya, kita itu diciptakan, sudah Allah ciptakan secara paling sempurna itu adalah manusia. Ya, kita sudah dikasih otak ya, dengan banyak sekali sistemnya yang mungkin teman-teman bisa pelajari, bahwa disitulah kita sudah diberikan karunia ya, diberikan karunia untuk mampu berpikir. Nah, yang pertama kalau kita mau mampu berpikir kritis, yang pertama kita harus syukuri dulu. Teman-teman, yang pertama kalau misalnya teman-teman belum tidur, syukuri dulu. Makanya saya pernah masuk kelas, orang itu, manusia itu dia masih sangat berharga kalau dia masih punya kemampuan berpikir. Coba teman-teman bayangkan ada orang ganteng, cantik, tapi sudah nggak mampu lagi dia berpikir, sudah tidak mampu mengingat apa-apa lagi, mungkin karena satu penyakit dan lain-lain. Kualitasnya ya, betul. Jadi pertama syukuri dulu. Syukuri bahwa teman-teman itu ada di sini, ada di Prodi D3. Ya, syukuri dulu.
Ya, karena memang teman-teman sudah memilih kan di sini. Ada di sini itu sudah menjadi satu pilihan. Syukuri itu ya. Yang kedua, kalau kita sudah syukuri, berarti yang kita harus memanfaatkan kemampuan berpikir kita. Manfaatkan dengan, kalau bersyukur itu, kalau teman-teman mampu bersyukur ya pada Allah yang menciptakan kita. Yang pertama, turuti, taati apa yang diperintahkan. Allah perintah kita untuk sholat 5 waktu, salah. Ya, perintahkan untuk taat pada orang tua, taat. Kenapa? Keberhasilan seseorang itu tidak lepas dari ridho Allah dan ridho orang tua. Yakinlah semua permasalahan yang ada itu ada solusi. Kemampuan kita berpikir, tadi saya selalu bilang ya, saya ada pengalaman. Kita itu akan mampu berpikir kritis, menghadapi sesuatu, ya, menghadapi satu tantangan. Itu kalau dikasih jalan sama Allah, itu pasti bisa. Itu pertama, pikirin dulu itu, ya. Taat pada Allah, taat pada orang tua, ya, taat pada orang tua. Yang kedua, sekarang zaman itu kan sudah tidak tertutup lagi, karena sudah terbuka. Ya, kalau teman-teman cari tugas, ya, menyelesaikan tugas itu tinggal klik aja, ketik. Bisa buka ya, dari AI, dari mana. Nah, ya, gitu kan ya. Tapi fasilitas yang memang sudah ada ini, itu memang harus di-sharing. Yang pertama, buka jendela ilmu. Ya, kalau dulu itu membaca itu adalah jendela ilmu. Buka ini pengetahuan kita. Kayaknya kalau ada ini tuh jurnal-jurnal ilmiah itu sangat banyak sekali. Perpustakaan itu sudah mendukung ya. Kalau nggak salah kuis itu ada, kita bisa akses ya. Nah, itu pertama tadi syukuri, berarti ya syukuri kalau kita punya. Yang kedua, manfaatkan apa yang sudah ada, fasilitas yang ada itu manfaatkan. Ya, universitas itu sudah menyiapkan perpustakaan dan lain-lain ya. Nah, untuk mampu berpikir, teman hanya 50 menit masuk, ketemu interaksi dengan dosen ya, tidak cukup dengan itu. Makanya ada memang kegiatan pembelajaran secara mandiri. Rajin buka ya, buka buku. Tidak hanya kopas kalau tugas itu ya. Kopas itu kalau kita targetnya menyelesaikan tugas, itu kita kopas aja sudah selesai, masukin udah. Tapi baca, kalau baca itu jendela ilmu. Nah, ini kita pasti sudah banyak ya. Jangan sampai juga kemajuan teknologi itu, katanya ya, kemajuan teknologi itu ada yang memang merangsang kita untuk mampu berpikir kritis dengan baik. Ada juga yang katanya malah melemahkan kita, malah jadi malas. Karena apa? Karena apa-apa pengen klik, bikinkan saya makalah ini, udah jadi, dibaca enggak, upload aja ya. Itu kan menurunkan daya kemampuan kita untuk berpikir ya. Jadi gunakan apa yang ada. Jadi kognitifnya. Selain kognitif, kita juga perlu ya sikap. Karena kita itu akan bertemu dengan orang. Kita kalau perawat itu kan dia langsung interaksi dengan manusia ya. Nah, interaksi dengan manusia itu kan tidak cukup dengan pintarnya kita, tetapi juga harus dengan sikap. Sikap didukung dengan sikap yang baik. Makanya kita belajar etika keperawatan dan lain-lain. Ditambah berikutnya adalah keterampilan. Ya. Jadi perawat itu kalau cuma punya punya kemampuan berpikir kemampuan kognitif, tapi keterampilannya tidak dilatih, itu juga tidak. Kenapa harus berpikir kritis? Perawat itu memang harus berpikir kritis. Karena kita tuh menghadapi situasi-situasi yang tidak selalu sama. Kita tidak menghadapi misalnya orang datang tulis beres, apapun masalahnya tulis, ada lagi yang berbeda. Dalam melakukan tindakan itu kadang-kadang suatu keadaan itu menuntut kita cepat berpikir. Nah, itu perlu apa? Jadi itulah perlu kemampuan kognitif ya, keterampilan dan memang pengalaman. Ya, mengulang-ulang. Makanya kalau di lab itu jangan hanya menjadi penonton teman-temannya yang melakukan demonstrasi. Jadi saya juga harus coba dengan berulangnya itu ya, yang tadinya masih salah begini dan lain-lain.
itu kemampuan kita diasah karena memang kita punya kognitif yang baik, punya keterampilan yang baik, ya, sikap dan pengalaman itu kan memang teman-teman diasah ya, diulang-ulang ya, diulang-ulang nanti insya Allah dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai nanti kerja pun itu pas kerja pun belum tentu kita sama dengan yang waktu kita temukan waktu kita masih kuliah, ya. Ada hal-hal berbeda yang kita temukan, situasi-situasi berbeda yang kita temukan, sehingga kemampuan berpikir kita itu memang terus diasah. Ya, cukup segitu. Nanti kita tambahin yang lain. Agar bisa kritis ya Bu ya. Nah, tadi jangan hanya malas-malasan, dan emang juga kita harus benar-benar mencari banyak pengalaman ya Bu ya. Yang dimana juga bisa mengembangkan prodi kita di D3 Keperawatan ini. Yes. Nah, di sini kita masih ada 2 sesi lagi Ibu. Enggak. Masih semangat Ibu? Masih. Saya selalu semangat. Iya. Ya. Teman-teman yang harus ini harus ikut semangat. Oke, kita ke sesi ketiga Kak. Sesi ketiga yaitu pembahasan tentang layanan administrasi beasiswa. Banyak banget mahasiswa yang penasaran nih tentang soal beasiswa. Nah, kalau boleh dijelaskan Bu, apa saja kategori mahasiswa yang mendapatkan beasiswa? Kalau misalnya ada beberapa kategori mahasiswa, tolong disampaikan. Dan bagaimana proses supaya mahasiswa bisa lebih mudah mengakses atau mendapatkan beasiswa tersebut? Oh, beasiswa ya. Kalau di prodi terus terang tidak langsung memfasilitasi untuk beasiswa karena ada unit tertentu ya yang ruangan kita, ruang dosen. Nah, itu yang memang langsung terkait dengan beasiswa. Ya, di prodi memang terus terang tidak langsung berhubungan dengan bagaimana tentang beasiswa ya. Kalau mau mengajukan beasiswa itu mahasiswa bisa ada layanan-layanan yang disiapkan ya. Contohnya mungkin kalau yang dari awal itu kalau mahasiswa masuk pertama itu ada yang beasiswa KIP ya. Nah, kalau KIP itu memang ada beasiswa yang dari aspirasi ya, yang difasilitasi oleh universitas melalui unit di kemahasiswaan. Ya, kalau misalnya untuk kriteria-kriterianya, nah itu nanti tuh ada pembukaan. Ya, saya suka share ya. Kalau misalnya ada dibuka beasiswa, suka share. Kalau kita lihat dari kategori-kategorinya memang ada macam-macam. Nah, teman-teman kalau mau mencari beasiswa itu sebenarnya tidak hanya di dalam kampus, ya, tidak hanya dari dalam kampus, dari luar juga biasanya juga ada yang fasilitasi. Ya, kalau di kampus itu juga ada dengan kriteria yang berbeda ya. Ada misalnya salah satunya kriteria dengan salah satu indikatornya itu ada yang memang beasiswa untuk yang tidak mampu. Nah, jadi untuk mahasiswa yang mampu mungkin nggak masuk ya, masuk kriteria ya. Dan mahasiswa yang tidak mampu misalnya. Terus juga ada yang dari memang kita lihat juga IPK-nya. Ya, minimal lah IPK-nya di 3 ya, tidak di bawah 3 gitu. Memang kriterianya agak berbeda-beda ya. Nanti setiap kalau KIP memang dari awal ya. Kalau beasiswa yang lain itu kemarin contohnya yang kelas itu ada yang mengajukan ya. Dan saya ingat yang udah lulus sekarang itu mengajukan beasiswa juga yang dari internal, tapi memang untuk siswa aja memang nanti ada periodenya, ada periode tertentu yang menentukan. Jadi kalau dari prodi itu nanti akan mengetahui, akan mendukung. Makanya kita kalau ada beasiswa kita cepat untuk sampaikan ke teman-teman. Kalau kriterianya tidak lebih misalnya prestasi, terus kadang-kadang ada kriteria yang tidak harus, yang tidak mampu ya. Kalau yang tidak mampu juga ada kriteria itu, ada juga yang memang udah dicabut, dicabut. Prestasi baik dari akademik maupun dari non akademik. Kalau boleh tahu Ibu kan untuk beasiswa itu ada kategori-kategorinya tuh Bu. Nah, mungkin kemarin itu berarti dari
teman-teman kadang berharap gitu Bu, semoga dapat gitu ya. Nah mungkin untuk sosialisasinya itu masih kurang. Oh iya, kurang ini. efektif gitu. Iya. Oke, nanti saya sampaikan juga. Berarti kalau misalnya ada, kalau prodi itu menerima informasi. Nah, tapi bukan yang menyiapkan informasi, tidak. Kita menerima informasi. Kalau ada informasi kita cepat sampaikan. Saya selalu kalau dapat misalnya, makanya saya selalu pantengin email, selalu cek WA ya, email atau apa. Kalau misalnya ada, saya cepat sampaikan. Nanti ke depan mungkin kita lebih perbaiki ya, kalau misalnya ada beasiswa yang memang harus disampaikan dari prodi. Memang tidak semuanya memang disampaikan dari prodi nanti, ataupun nanti kalau ada kita langsung insyaallah nanti jadi perhatian juga ya. Apa ini jadi masukan juga kami sehingga lebih cepatlah menjemput bola istilahnya ya. Udah ya, banyak banget itu penjelasan dari Ibu dan teman-teman juga bisa paham itu tentang apa ya, beasiswa yang dimana kan pasti dari teman-teman ada yang mencari gitu ya, masih untuk meringankan orang tuanya tentang segi dana gitu. Mungkin alhamdulillah sudah terjawab ya, dan teman-teman juga nanti bisa menyaksikan di podcast kita ini. Nanti juga mungkin kita bisa sharing-sharing juga ya dengan teman-teman yang sudah dapat beasiswa, mungkin bisa bagi-bagi apa tuh namanya, pengalaman gitu ya. Kan beasiswa itu ada yang memang 3 tahun full, ada yang kadang-kadang cuma 1 semester. Nah, contohnya kalau anak saya itu belum pernah dapat, saya nggak bayar gitu ya kan, Bu, dapat beasiswa itu cuma 1 semester kayak gitu ya, dari fakultas kebetulan gitu. Ya, nanti kalau ada nanti insya Allah ini jadi perhatian dan kita bisa sharing-sharing dengan teman-teman yang sudah dapat. Direkam suara. Ya. Untuk sesi selanjutnya, sesi keempat Ibu, tentang Himapro atau himpunan mahasiswa yang dimana dinaungi oleh Himadika Ibu. Nah di sini pengurusan Himadika, Ya. mungkin sebagian aja Ibu yang hadir dikarenakan Oke ya. dibagi untuk kepanitiaannya karena masih ada proker selanjutnya. Nah di sini ada aspirasi Ibu tentang himpunan. Dari sisi prodi, apakah ada keinginan khusus untuk memajukan himpunan mahasiswa D3 Pekalongan, dan seperti apa bentuk perhatian atau dukungan prodi terhadap kegiatan yang dijalankan oleh Himadika? Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Teman-teman juga saya lihat dari tahun ke tahun itu himpunan ini makin semangat ya. Kalau untuk himpunan tentunya kita akan mendukung. Kenapa? Karena saya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang mau melibatkan mahasiswa, yang saya hubungin pertama itu ya kadang-kadang Balkis ya. Saya juga berharapnya dengan melalui Himadika ini, teman-teman kita itu tidak hanya harus berprestasi di bidang akademik saja, ya, untuk kemajuan prodi dan untuk kebutuhan-kebutuhan model juga dari luar termasuk akreditasi eksternal. Itu dibutuhkan prestasi-prestasi mahasiswa. Nah, prestasi mahasiswa ini saya harapkan juga dari himpunan yang ada di mahasiswa prodi itu khususnya ya. Nah, kita kan punya himpunan juga yang di bawah fakultas, ada yang di bawah universitas. Saya berharapnya yang dari prodi ini memang tadinya saya pengen apa tuh kakak tingkatnya yang kemarin itu yang banyak prestasi itu kayak Rifki sama Rizky ya. Alhamdulillah mereka sangat berjasa juga untuk prodi. Kenapa? Karena mereka banyak menghasilkan prestasi-prestasi di luar akademi. Nah, saya berharap Himadika ini tidak hanya himpunan yang melakukan kegiatan untuk kegiatan di dalam saja, tetapi juga memupuk, memang mencari ya, atau melatih. Nanti kedepannya saya juga punya rencana kayak gitu ya, melatih teman-teman yang ada di Himadika aja dulu yang jadi pionirnya untuk mampu berprestasi di luar. Nah makanya kemarin itu saya juga ada kesibukan juga ya, waktu itu saya hubungin Bilkis kan, Bilkis ini ada apa tuh namanya, ada lomba ya, ada lomba internasional, tingkat internasional yang difasilitasi oleh FPI. Ada nggak temennya? Jadi saya berharap memang Himadika ketuanya Aldi
ya. Iya. Itu juga mencari teman-temannya, adik-adik tingkatnya yang punya potensi. Jadi kalau misalnya ada perlombaan, ada kegiatan-kegiatan dari luar itu bisa difasilitasi. Dan untuk biaya pendaftaran itu memang akan dibantu, ya, akan dibantu oleh fakultas. Kemarin kita sudah rapat untuk yang RAB itu termasuk untuk teman-teman yang di kemahasiswaan, mungkin nanti sama fakultas juga akan diundang, ya. Kita fasilitasi, nggak apa-apa daftar. Nanti untuk biaya-biayanya nanti ada yang dibantu oleh fakultas. Nah, itu. Jadi tidak hanya misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang di dalam saja, tapi saya tuh pengen ada tidak divisi yang memang khusus untuk minat bakat atau prestasi gitu. Dari kami itu sudah kayak menampung gitu ya Bu ya, Yeah. untuk mahasiswa berprestasi gitu. Dari Basis dan Ali juga sudah menyalurkan itu Bu, mengajak buat teman-teman tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 untuk mengikuti perlombaan yang informasi dari dosen. Yeah. Nah, mungkin emang dari secara individunya Bu ya, mungkin kurang dukungan atau gimana, kita juga tidak tahu gitu Ibu. Nggak apa-apa. Mungkin kalau nunggu dari mereka mau lama ya, nggak akan ada yang mau. Nah, ke depan mungkin ada divisi khusus yang memang akan menyaring dan akan melatih. Misalnya yang paling sering itu public speaking. Ya, public speaking kayak gitu ya, lomba-lomba esai, public speaking aja lomba. Kalau ada yang minat, suka nyanyi kayak gitu. Nah, itu sih ada lomba juga, lomba paduan suara, lomba vokal itu di FIK itu. Poster juga ya Bu. Ya, poster, saya rasa kalau poster semuanya bisa ini, anak-anak ini ya. Pasti mahasiswa pada pintar poster itu. Pintar ngedit gitu ya. Iya, pintar-pintar ngedit. Jadi memang ada yang memang mungkin suatu saat nanti kita bisa buat kayak kalau di sekolah itu, kalau di anak saya itu sekolah itu ada yang namanya school ya, ekstrakurikuler ya. Tapi kalau di sini kan mungkin tidak ada ekstrakurikulernya khusus. Nanti ada kita bikin misalnya yang berminat public speaking berapa orang. Nanti kita bisa fasilitasi, teman-teman bisa koordinasi nanti kalau misalnya mau dilatih atau mau di briefing lah ya, dilatih dan lain-lain. Coba teman-teman dari teman-teman Himadika ya, saring dulu siapa yang kira-kira berbakat atau yang suka apa namanya warawiri di ketua apa sih namanya model ya, yang model fashion gitu show. ya, yang laki-laki lah yang ini bisa kayaknya dia. Iya, bisa. Ini bisa nih, jadi Itu fashion show. fashion show ya, fashion show Malika juga tuh ya. Ya disaring gitu. Jadi kayak misalkan Himadika udah ada khusus itu departemen Yang untuk menyiapkan bibit-bibit mahasiswa yang akan berprestasi. Jadi kalau sudah kita siapkan, kapanpun ada lomba, tinggal ambil aja. tinggal minta. Nah gitu. Ya, adik mungkin itu Ibu titip. Nanti kalau sudah kita koordinasi. Bu, ini sudah ada Bu, ini berapa orang? Ini yang berbakat untuk public speaking, ini berbakat ini. Nanti kita akan ketemu. Saya itu sudah kepengennya kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah ada lomba-lomba, kegiatan-kegiatan di luar, itu teman-teman kita nggak usah cari-cari lagi. Kalau dituduh-tuduh waktu itu ya nggak akan mau ya. Ayo kamu nggak akan mau. Jadi kita harus sudah punya. Ya. Mungkin Ibu, kalau misalkan kita udah ada acuan ke situ ya Bu ya, Ya. mungkin kita kan bakal minta apresiasinya itu dari dosen untuk bisa memberikan materi-materi tersebut. Iya. Gitu, Bu. Dan juga mungkin buat Himadika ke depannya juga bisa mengajak para demisioner itu buat mengajari ya Bu ya, yang sudah berprestasi itu. Betul. Saya tuh pengennya berbagi lah ya untuk yang misalnya Kang Reki, Kang Rizky ya, yang sudah ini nanti dia menurunkan lah bakatnya, sharing-sharing supaya memang ada ke depannya. Nanti kalau nggak ada habis terputus dari situ. Ya insya Allah Bu, tingkat 1 sekarang mah bisa lagi membangkitkan lagi gitu Bu. Dicari di nggak, kalau saya bisa nggak misalnya yang nggak bisa juga tapi dia mau diajak ya
dibagi-bagi atau satu kelas itu memang dipilih berapa, siapa yang milih ini, siapa yang milih ini, siapa yang milih ini. Oke, cukup banyak banget Ibu ya untuk pertanyaan-pertanyaan aspirasi dari kami gitu. Dan juga ada lagi Ibu, ini mas sedikit lebih personal Ibu, apa goals dan harapan Ibu untuk memajukan himpunan Brigade Keperawatan ke depan, dan supaya teman-teman mahasiswa makin semangat gitu, dan antusias dan punya rasa bangga serta ketertarikan buat ikut kegiatan organisasi seperti MK dan kegiatan kampus lainnya. Iya. Motivasi ya, motivasi terutama mungkin yang ke tingkat 2, tingkat 1 itu yang harus kita motivasi ya. Iya. Itu nanti saya harus menyempatkan diri ya, walaupun di tengah kesibukan dan lain-lain itu saya harus memang khusus untuk kita ya, kami dari prodi saya sama Pak Haji dan sama dosen-dosen juga. Tadi yang pertama tadi kita mencari bakat-bakat ya. Dengan bakat-bakat itu nanti mereka juga akan semangat untuk mengikuti organisasi ya. Kenapa? Karena syarat lulus juga ada yang namanya SKPI. Nah, mungkin SKPI itu satu jembatan yang akan mau tidak mau mereka harus mau lah ya. Nah, itu depan nanti kita akan itu juga ya, usahakan supaya teman-teman itu tidak hanya di belajar secara akademik saja, tapi juga aktif di kemahasiswaan dan berharap dia punya prestasi. Insya Allah nanti ke depan dari prodi saya sudah prodi juga akan memajukan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Kemarin itu untuk lomba-lomba itu biasanya yang KWU itu saya ingat ya, kalau lomba mata kuliah aja misalnya kewirausahaan yang apa itu ya, kewirausahaan dan lain-lain itu biasanya kalau ada yang masuk nominasi itu kita kumpulkan, kita kasih arahan seperti apa, semoga menang gitu ya. Kalau menang kan kita juga yang bangga. Teman-teman itu lagi pas-pasin juga ya, mencari aktualisasi diri, cari yang sebanyak-banyaknya untuk membanggakan diri ya. Jadi modal kita untuk lebih percaya diri ke depannya, tidak hanya mengandalkan secara akademik kuliah saja. Sangat luar biasa banget ya jawaban dari Ibu Widiawati, mewakili misalkan mahasiswa Ibu yang dimana kadang-kadang tidak tersalurkan gitu ya aspirasi mereka. Nah, jadi di Madinah tuh mengangkat program ini Ibu agar terdengar kepada prodi. Ya betul. Kalau menyampaikan sendiri-sendiri kan saya yakin nggak akan ada yang mau ya. Jadi hasilnya nggak mau juga datang ke ibu atau apa. Karena saya sudah bilang yang perlu ke saya silakan. Tapi nggak datang. Sangat Ibu ya, inspirasi sekali untuk jawaban-jawaban dari Ibu tentang aspirasi yang sudah dari awal yang pertama sampai 4 aspirasi ini. Alhamdulillah mungkin dari teman-teman semua udah bisa terjawab gitu Ibu. Insya Allah nanti kita akan perbaiki ya. Tidak ada yang sempurna, tetapi sebagai manusia, sebagai orang yang memang ada di satu unit, kita akan selalu memperbaiki. Gimana kan? Benar banget gitu. Sangat luar biasa sekali. Jadi kita bisa paham banget penjelasan dan pemahaman yang sudah Ibu Widiawati sampaikan di podcast ini yang berjalan selama 60 menit. Betul, kita jadi tahu gitu ya banyak hal baru tentang arah dan komitmen prodi teman-teman untuk terus mendukung mahasiswa dan mahasiswi yang sudah atau baik dari segi fasilitas, akademik dan maupun organisasi. Baik, mungkin kita sudah masuk waktunya untuk penutupan Ibu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu buat ngobrol bersama kami Ibu. Sama-sama. Mohon maaf diganggu Ibu. Gak apa-apa, saya juga senang diundang. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah datang dan menonton podcast ini. Semoga dari obrolan kita hari ini mahasiswa di 3 keperawatan bisa semakin semangat belajar, aktif organisasi dan tentunya makin cinta sama prodinya sendiri. Baik, saya Bakis Dan saya Andi, kami pamit undur undur diri. diri.
Sampai ketemu di episode berikutnya, Pos Akademia dengan tema Aspirasi muda, Masa Bicara Perubahan Nyata. Tetap semangat teman-teman buat tetap berprestasi dan jangan lupa jadi bagian kebanggaan D3 Keperawatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.